MUI bagi saya ini seperti orang yang kehilangan giginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa bersama saya kembali di Filsafat Channel, yaitu channel yang membahas tentang masalah filsafat dan pemikiran. Kali ini saya akan membahas tentang yang sampai hari ini masih menjadi perbincangan publik. Bahkan ada beberapa tanggapan dari seorang tokoh, ya, yaitu tentang Waldo itu. Begini, yang ingin saya sampaikan di sini adalah banyak sekali orang yang mengatakan ketika kami menggunakan istilahnya apa yang disampaikan Waldo itu sesat dan menyesatkan, banyak orang yang tidak terima. Maka saya akan berikan beberapa alasan kenapa kami, khususnya saya pribadi, mengatakan bahwa apa yang disampaikan Hyang Waldo itu teruntuk untuk orang Islam, ya, orang Islam atau orang mukmin, bahwa apa yang disampaikan beliau itu bahwa apa yang disampaikan dia itu sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mengatakan bahwa sunnah yang diajarkan Rasulullah itu adalah sesuatu hal yang rendahan. Nah, itu salah satu bukti bahwa Hyang Waldo itu orang yang tidak beriman, merendahkan ajaran-ajaran Rasulullah. Kalau kita itu orang beriman, tentu kita akan menjunjung tinggi atau menghargai apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, karena apa yang diajarkan Rasulullah itu adalah sesuai apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu sendiri, yaitu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu dengan mengatakan bahwa Hyang Waldo itu pengagum Nabi Muhammad tetapi bukan pengikutnya. Lah, artinya apa? Jelas di sini bahwa ketika dia mengatakan bukan pengikutnya, berarti dia bukan orang Muslim. Ini yang perlu dicatat. Bukan orang Muslim. Yang ketiga, tidak meyakini adanya surga dan neraka. Tidak meyakini adanya surga dan neraka. Padahal di dalam Al-Quran, kalau kita orang Islam, maka kita akan mendapatkan ayat-ayat, paling tidak pernah mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya surga dan neraka. Terus yang keempat, itu tidak percaya terhadap hari akhir atau hari kiamat, dengan mengatakan bahwa hari akhir itu bukanlah kehancuran dunia, tetapi hanyalah kebangkitan spiritual. Dan ini merupakan syarat bagi orang yang beriman. Kalau Waldo ini tidak percaya dengan adanya hari akhir, maka dia bukanlah orang Islam, bukanlah orang mukmin. Kenapa? Karena rukun iman yang 6, salah satunya menjelaskan bahwa percaya terhadap hari akhir atau hari kiamat. Yang kelima, Waldo ini mengatakan bahwa Al-Quran itu yang 30 juz itu palsu, bukanlah yang asli.
ini menunjukkan bahwa Waldo ini bukan orang Islam, bukan orang Muslim. Dimanapun di seluruh dunia yang mengaku orang Islam, kita lihat saja sekarang ada pergelaran Piala Dunia, moral-moral dan sebagainya, banyak menampilkan hadis Nabi, banyak menampilkan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang terjadi? Tersampaikan bahwa banyak orang yang memeluk agama Islam. Ini di Piala Dunia Qatar. Nah, sedangkan Waldo itu mengatakan bahwa Al-Quran yang 30 juz itu bukanlah yang asli. Yang asli itu adalah diri kita. Ini yang perlu kita pahami, bahwa ketika ada orang tidak percaya terhadap Al-Quran yang 30 juz, bahkan ada yang mengatakan itu kan sudah karangan manusia, bahasa Arab budaya. Saya katakan bahasa Arab budaya. Terus kemudian tetapi Al-Quran dengan berbahasa Arab itu bukan budaya. Ini yang harus kita pahami. Wahyu Allah yang diturunkan dengan berbahasa Arab itu wahyunya bukanlah budaya. Hanya dia menggunakan bahasa Arab. Kalau memang Al-Quran itu adalah bagian dari budaya yang ditulis dan sebagainya, sudah pasti ada, hari ini akan ada orang yang mampu menyamai susunan bahasa, kalimat dalam bentuk bahasa Arab. Itu yang perlu kita pahami. Yang keenam, bahwa Hyang Weldo itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad dan rasul-rasul sebelumnya itu adalah wadah Tuhan. Wadah Tuhan atau wujud dari Tuhan itu sendiri. Dia mengambil tempat sebagai manusia. Ini apa bedanya dengan paham Kristen? Paham Kristen yang menyebutkan bahwa Nabi Isa itu adalah oknum dari 3 oknum. Walaupun mereka mengatakan bukan. Ini sama halnya. Saya coba analogikan begini. Misalkan ketika orang itu membuat komputer, terus kemudian apakah bisa dikatakan bahwa komputer itu adalah wujud dari tubuh pembuatnya? Kalau misalkan masih ada yang mau mengatakan demikian, mengatakan iya, saya sekarang ingin mengatakan begini. Hyang Weldo itu dia pernah buang air besar. Maka saya boleh dong mengatakan bahwa apa yang dikeluarkan Weldo itu adalah Weldo. Boleh mengatakan demikian. Kalau Weldo itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah badannya Tuhan atau wujud dari Tuhan. Ini yang perlu kita pahami. Terus yang ketujuh, Hyang Weldo itu mengatakan bahwa surga dan neraka itu adalah ilusi. Jadi tidak ada surga dan neraka baginya. Terus masih banyak lagi yang perlu kita pahami dengan mengatakan bahwa yang kedelapan bahwa Hyang Weldo mengatakan untuk syahadatnya orang-orang sekarang itu tidak sah, tidak benar. Kenapa? Karena dia tidak menyaksikan Tuhan, menyaksikan langsung apa yang disaksikan. Begini, itu dalam bahasa ya, saya bersaksi. Bersaksi itu artinya meyakinkan bahwa kita itu mengukuhkan hati kita bahwa kita itu percaya kepada
Tuhan tanpa harus kita melihatnya. Begini, kalau misalkan yang Weldo mengatakan eh, harus menyaksikan, di dalam dunia ini banyak hal atau pengetahuan yang tidak perlu adanya pembuktian. Kita kenal apa yang disebut dengan a priori dan a posteriori. Mungkin itu bisa uh, memberikan jawaban bahwa semuanya tidak harus kita buktikan dengan apa namanya pengalaman indrawi. Terus yang kesembilan, ada yang Weldo mengatakan Al-Quran itu hanyalah statement. Pembuktiannya itu harus dibuktikan secara nyata. Begini, kalau ada orang, contoh yang Weldo katakan begini, api itu panas karena kita bisa merasakan panas. Jika ada 100 orang mengatakan api itu panas dan orang tangannya melepuh semua, apakah kita juga harus merasakan dulu baru kita harus mengatakan panas? Ada hal-hal yang semestinya tidak harus kita membuktikan secara langsung. Karena apa? Ada hal yang gaib, ada hal yang nyata. Yang gaib itu adalah urusannya orang-orang yang mampu sampai kepada yang gaib. Allah itu maha gaib. Ya, maha gaib. Maka yang mampu berkomunikasi langsung, secara langsung, bahkan dalam proses Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW. Maka sandaran kita itu ya kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Weldo. Jadi seperti itu. Terus kemudian mengatakan bahwa hari kiamat itu dikatakan sebagai hari kebangkitan dan dikaitkan dengan Idul Fitri juga. Ini sama sekali tidak ada hubungannya. Sama sekali tidak ada hubungan. Terus yang ke-10, Weldo mengatakan bahwa bagi orang yang belum sampai kepada tahapan makrifat, maka ini butuh berhala. Butuh berhala untuk menyembah Tuhan. Dan ini sudah pernah terjadi, yaitu Musa Samiri. Apa bedanya Weldo dengan Musa Samiri kalau seperti itu? Apa bedanya dengan orang-orang jahiliyah zaman dahulu ketika menyembah Al-Lata Al-Uzza, ketika menyembah batu? Mereka kalau ditanya, apakah engkau menyembah Al-Lata Al-Uzza? Tidak. Mereka menjadikan ini sebagai perantara untuk sampai kepada Tuhan. Sedangkan jelas Al-Quran menjelaskan, Nabi Muhammad menjelaskan, para ulama menjelaskan bahwa tidak ada sekutu selain Allah itu sendiri. Tidak ada sekutu. Bahwa tidak ada sekutu selain Allah itu sendiri. Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada sesuatu pun yang boleh disembah, baik itu merupakan perantara ataupun apapun itu. Ini kalau berkaitan dengan akidah. Jadi Weldo itu hanya ingin menyesatkan orang Islam, dan itu bagi saya cukup bukti. Apa yang saya sampaikan cukup bukti bagi saya mengatakan bahwa Weldo itu bukanlah orang Islam, bukanlah Muslim. Saya boleh mengatakan, kalau Weldo mengatakan bahwa seenak perutnya sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu seperti komik dan sebagainya, boleh dong saya mengatakan bahwa Weldo itu adalah Dajjal yang muncul di tahun 2020.
Dan sayangnya, ini yang penting, sayangnya ketika Ahok tergelincir lisannya mengatakan bahwa Al-Maidah ayat 51 itu banyak orang yang dibohongin, seperti itu, langsung dijebloskan ke penjara. Terus kemudian yang kemarin juga Roy Suryo juga masuk penjara gara-gara penistaan agama. Andre Taulani pernah juga ketika mengatakan bahwa celotehannya di salah satu acara TV dianggap menghina Rasulullah, langsung dilaporkan ke polisi. Dan Andre Taulani juga meminta maaf kepada umat Islam. Ini Weldo yang sudah jelas-jelas menghina Al-Quran, menghina Nabi, menghina ajaran Nabi Muhammad, mengajak kita untuk menyembah berhala, masih dianggap makrifat tingkat level 2. Pedas kali ya, level 2. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Dan MUI bagi saya ini seperti orang yang kehilangan giginya. Saya katakan MUI seperti orang yang kehilangan giginya, tidak berani menjebloskan Weldo ini sebagai penista agama. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.